Bahasa Mandarin telah menjadi salah satu bahasa internasional. Sejak reformasi, bahasa Mandarin di Indonesia sudah terbuka untuk dipelajari. Kini, bahasa Mandarin tidak hanya menjadi milik etnis Tionghoa saja, tetapi banyak dipelajari tanpa memandang suku ras. Saya pun tak mau ketinggalan. Di dekat tempat saya bekerja ternyata ada dibuka kelas pembelajaran bahasa Mandarin. Saya pun berniat mendaftar. Rosvita atau akrab dipanggil Yenling adalah guru bahasa Mandarin sekaligus koordinator Tzu Chi University Continuing Education Center, sebuah lembaga pusat pembelajaran keterampilan bagi masyarakat. Saya memanggilnya Yenling Lause. Lause adalah bahasa Mandarin yang berarti guru. Itu sudah ada yang daftar. Lafal bahasa Mandarin terdengar begitu fasih dari Yenling Lause. Ternyata seru juga mengikuti pembelajaran bahasa Mandarin di sini. Ada banyak beberapa orang itu sudah tidak bisa lagi berbahasa Mandarin. Nah, menurut Lause sendiri sebagai orang yang berketurunan Tionghoa itu seberapa penting kita mempelajari lagi bahasa Mandarin ini? Sebetulnya bahasa Mandarin itu kalau kita bilang cuma sebuah salah satu alat ya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tapi selain kita bisa komunikasi, itu dari belajar bahasa Mandarin kita juga bisa mengenal budaya Chinese. Selama 11 tahun, Yenling Lause menempuh pendidikan di Taiwan. Kembali ke Indonesia, Yenling Lause sempat mengajar les Mandarin secara privat. Mengajar secara formal baru ia tekuni ketika bergabung dengan Tzu Chi. Kesibukan Yenling Lause tak hanya di lembaga pendidikan masyarakat ini saja. Awal bergabung menjadi relawan, ia telah terjun dalam dunia pendidikan di kelas bimbingan budi pekerti untuk anak-anak dan remaja. Pada tahun 2006 ada satu reuni sekolah Taiwan. Dari situ saya tahu bahwa di Indonesia ada Tzu Chi dan mereka mengajak saya untuk pada saat itu Tzu Chi lagi mempersiapkan kelas bimbingan budi pekerti. Karena saya sendiri di sekolah di jurusan pendidikan, jadi saya tertarik ingin tahu juga pelajaran bimbingan budi pekerti di Tzu Chi seperti apa. Menghayati indahnya nilai kehidupan lewat pendidikan, Yenling Lause pun mulai mendedikasikan dirinya di sini, menjernihkan hati dan mewariskan semangat cinta kasih. Demikianlah tujuan yang ia harapkan dengan menjadi relawan di misi pendidikan. Jadi saya rasa di luar pelajaran sekolah bukan hanya untuk meraih prestasi yang baik aja, tapi di dalam kehidupan seperti kita bisa saling menyayangi, kita bisa saling menghormati, kita ada rasa syukurnya dan juga puas dirinya, itu juga sangat penting. Terutama saya di bagian persiapan materi ya. Jadi sebelum kita mengajar ke siswa-siswa anak-anak kita, siswa kita, nah, tentu kita sendiri yang harus belajar dulu dan memahami itu dulu. Setelah kita mengerti, kita barusan bisa menjelaskan kepada anak-anak siswa kita. Nah, itu yang manfaat yang paling besar untuk saya diri sendiri. Sejak kecil, Yenling Lause dididik di keluarga Tionghoa yang kental akan tradisi dan budaya. Berbahasa Mandarin dan berbahasa ibu sudah menjadi didikan dalam keluarga walaupun segala bentuk ekspresi kebudayaan Tionghoa dilarang oleh pemerintah pada masa itu. Nah, walaupun saat itu sudah tidak boleh belajar di sekolah, tapi Papa tetap bawa kita ke rumah guru belajar les Mandarin gitu. Nah, tidak pernah putus gitu. Jadi sampai di Taiwan kita benar-benar barusan belajar Mandarin di sana. Waktu itu kita les di rumah guru itu juga istilahnya seperti sembunyi-sembunyi gitu. Kita seolah-olah seperti kunjung ke rumah orang lain. Jadi kita nggak boleh terus terang bawa bukunya ke sana. Nah, bukunya dibungkus pakai kain atau apa gitu, seolah seperti berkunjung ke rumah orang gitu supaya tidak
kawin orang gitu. Tahun 1975, Yanling hijrah ke Taiwan untuk bersekolah. Tahun 1988, Yanling Lause kembali ke Indonesia. Ia bercita-cita menjadi seorang guru Mandarin di tanah air. Namun pada saat itu kondisi Indonesia belum memungkinkan untuk mengajar bahasa Mandarin. Impiannya untuk menjadi seorang pendidik pun harus ditunda selama beberapa tahun. Ketika diajak menjadi relawan pendidikan budi pekerti, ia bagai menemukan gunung pusaka. Di kuliah saya ambil jurusan pendidikan, nah, jadi sudah dapat ya saya ikutin aja gitu. Tapi setelah 4 tahun di pendidikan, merasakan ya cocok sama jiwa saya sendiri gitu ya. Jadi jadi bersyukurlah maksudnya bisa mendapatkan jurusan ini, dan sekarang di Tzu Chi juga bisa memasakkan potensi saya yang saya belajar. Saya selalu ibarat Tzu Chi seperti sebuah gunung pusaka gitu ya. Sebetulnya di dalamnya banyak yang bisa dapat kita belajar dan kita bisa bermanfaatkan untuk masyarakat. Dukungan keluarga sendiri gimana? Ya, boleh tanya. Semuanya mendukung lah. Kenapa mendukung? Kenapa mendukung? Ya yang penting kan ibu udah bahagia, kita senang juga dukung aja. Iya. Support ibu lah kan untuk bersumbangsi untuk masyarakat, ya kan. Dengan ilmunya bisa berbagi dengan orang yang masih belum mengerti kan lebih bagus. Disiplin sih disiplin, cuman emang mama tuh lebih ke arah pengertian ya. Cuman misalnya kita mau minat di mana, dia dukung di mana. Jadi nggak terlalu memaksa juga buat belajar sesuatu. Iya, demokrat ya, bebas ya. Tapi mereka juga sangat mandiri, maksudnya dari kecil sampai sekarang yang tidak membuat saya pusing gitu, dan sekolah mereka bisa atur sendiri, dan juga bergaul sama teman juga maksudnya baik-baik, nggak ada membuat kita repot lah gitu. Itu yang kita sangat seneng gitu. Sebagai koordinator di lembaga pendidikan masyarakat ini, kesibukan Yanling menjadi relawan kian bertambah. Namun ia tetap bersemangat memikul tanggung jawabnya. Apalagi di lembaga yang ia pimpin ini memiliki misi mewariskan budaya humanis. Budaya humanis, istilah yang asing bagi masyarakat umum. Untuk menjawab rasa penasaran saya, hari ini saya diundang Yanling Lause untuk menghadiri pameran kelas budaya humanis di Tzu Chi Center Pantai Indah Kapuk. Budaya humanis ternyata adalah istilah untuk menggambarkan sifat-sifat hakiki manusia yang bisa diterima oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Pada dasarnya, hati manusia adalah baik. Jika setiap manusia mengeluarkan kebaikan dalam hatinya, itulah yang disebut insan yang berbudaya humanis. Dengan mengabdikan diri di sini, Yanling Lause merasakan tanggung jawab untuk mewujudkan wadah ini sebagai pewarisan nilai luhur manusia. Halo, Lause, hao. Ni hao. Ya, ini hasil karya. Ini Murid-murid semuanya semua ya? murid-murid kita yang melukis. Oh. Ya. Nah, guru ada ngajarin seperti melukis buah-buahan dan juga pemandangan dan juga bunga-bunga dan seperti ikan, udang gitu. Guru, relawan sekaligus ibu rumah tangga. Itulah peran yang dijalankan Yanling Lause. Seku, ini tulisannya kayaknya tidak asing lagi, sering saya lihat gitu. Betul, betul. Ini bacanya fu. Fu itu artinya berkah. Ya. Master ada satu kata perlindungan dari Master, yaitu Xing An Jiu Ping An, Ping An Jiu Fu. Yaitu kita kalau bisa menenangkan hati kita akan mempunyai kehidupan yang aman tentram. Nah, kalau kita kehidupan aman tentram,
tandanya kita mempunyai keberkahan. Saya masih bisa menyumbangkan keahlian saya sendiri, kemampuan saya sendiri untuk orang lain, itu bahwa itu ada satu berkah untuk saya diri sendiri juga dan bisa membantu orang lain. Makanya saya ingin maksudnya menjadi relawan di Fiji di dalam bidang pendidikan. Yang bisa saya berikan, saya berusaha memberi, ya itu saja. Pendidikan adalah pewarisan. Yenling Lause menyadari pentingnya mewariskan nilai-nilai kebaikan di dalam masyarakat. Jejak cinta kasih diekspresikan oleh Yenling Lause. Ia terus mengabdikan dirinya dalam keindahan harmonisasi dalam bersyukur, menghormati, dan cinta kasih.